Menjangkau lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Nagari TV, dan pastinya bertemu lagi setiap hari Kamis. Kita akan bahas banyak seputar isu yang terjadi di anak muda atau mungkin yang terjadi di Sumatera Barat pastinya. Nah, bersama saya Am Khalid, sekarang kita mungkin bakalan bahas banyak tentang bagaimana keadaan mental anak-anak milenial Sumatera Barat pada khususnya, yang mungkin akan semakin hari dan semakin dari waktu ke waktu bakalan menjadi semakin bertumbuh dan umurnya bakalan bertambah ya. Karena mungkin dengan umur bertambah pastinya lingkungan pasti bakalan berbeda, dan mungkin milenial Sumatera Barat siap nggak sih dengan keadaan atau keadaan psikolog yang bakalan mereka hadapi nantinya gitu loh. Nah, mungkin di Ranah Talk kali ini kita akan bahas banyak bersama Ibu Putih Dewi Sartika, MC psikolog, seorang psikolog klinis di Pilar Psikolog Indonesia. Benar begitu, Bu? Iya. Luar biasa. Nah, tapi yang manggilnya Ibu atau Kakak nih? Kakak aja. Kakak aja. Ini kita nggak jauh beda ya. Iya, 91 sama 95. Waduh, luar biasa. Disebut banget angka. Gak apa-apa, yang penting pemirsa Nagari TV bisa lebih enjoy lagi gitu. Wah, ini sama-sama anak muda kayaknya bisa masuk nih gitu. Benar. Nah, gimana keadaan rutinitas setelah Lebaran, Kak Putih? Alhamdulillah setelah Lebaran lemah naik lagi gitu. Bener-bener ya. Lebaran gitu ya? Iya benar, Lebaran beneran ya. Iya. Tapi alhamdulillah, syukurnya kita sehat, ya kan, masih bisa ketemu di sini. Yes. Dan mudah-mudahan pendengar juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tidak hanya sehat fisik, tentunya sehat mental juga. Nah, itu dia, dan mental itu yang bakal kita bahas nantinya di Ranah Talk episode kali ini gitu loh. Nah, mungkin masalah setelah ini berarti kan udah mulai beraktivitas kembali gitu, Kak. Artinya memang mungkin banyak orang yang udah liburan habis-habisan setelah Lebaran, dan Beneran sekarang masih ada libur yang habis-habisan. maksudnya di rumah, stay di rumah gitu loh. Maksudnya tidak bekerja dan tidak beraktivitas gitu ya. Mungkin aktivitasnya bikin kue Lebaran kemarin ya. Ngabisin ya, jangan-jangan Ngabisin ya. daripada bikinnya ya. Oke, nah sekarang udah kembali ke aktivitas masing-masing. Ada yang masih WFH, ada yang mungkin yang udah masuk tetap kerja tatap muka gitu loh. Nah, sebenarnya untuk kegiatan anak muda sendiri gitu, Kak. Banyak mereka yang belum siap dengan keadaan mereka masing-masing. Mereka belum kenal dengan diri mereka masing-masing gitu. Apakah itu juga termasuk dengan termasuk dari kategori mental health yang bakal kita bahas ini gitu? Iya. Sebenarnya kalau kita bahas mental health itu cakupannya luas sekali ya. Karena mental health itu kan bisa diartikan sebagai kesehatan mental. Kesehatan mental itu sebenarnya terjemahan aja. Mental health atau kalau secara fisiknya physical and mental health, berarti kesehatan fisik dan mental. Gitu ya. Nah, kebetulan kalau mental itu mental health, cuman di Indonesia itu kan mental itu masih agak kurang familiar di masyarakat kita. Biasanya lebih lekat dengan istilah jiwa. Gangguan jiwa? Bukan ya. Maksudnya kesehatan, daripada bilangnya kesehatan mental, lebih familiar karena masyarakat kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa gitu ya. Daripada mental mungkin lebih enaknya istilahnya jiwa. Jadi sebenarnya kesehatan mental atau istilah kesehatan jiwa itu sama aja. Beda kata aja. Karena Indonesia itu lebih familiar dengan kata jiwa. Kejiwaan ya kan? Jiwa rohani lah dikaitkan begitu. Itu kan daripada mental. Nah, itu jadi mental health adalah kesehatan mental seseorang, gitu. Berarti sebelum kita masuk ke studi kasusnya atau mungkin keadaan mentalnya atau jiwanya anak muda sekarang gitu, mungkin bisa sedikit dijelaskan gitu, Kak. Maksudnya sebenarnya kesehatan jiwa ini sebenarnya seperti apa maksudnya gitu loh? Iya, kesehatan mental itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mampu menjalankan perannya sehari-hari, berfungsi secara hari-hari, kemudian dapat beradaptasi dengan tuntutan yang ada di lingkungannya. Oke. Jadi bukan berarti orang yang sehat mental itu nggak punya masalah sama sekali.
Mereka masih tetapi punya masalah. punya masalah, Oke. tapi mampu untuk beradaptasi dengan itu, mampu nge-handlingnya. Oke. Dan tetap bisa berperan sebagai seorang individu gitu. Maksudnya berperan, ada yang sekolah ya sekolah, berbaur sama masyarakat, berperan punya profesi dan sebagainya. Dia mampu untuk berkontribusi di masyarakatnya. Itu yang dikatakan dia sehat mentalnya. Oke, berarti kalau misalnya mereka yang tidak mampu mengendalikan diri sendiri, belum bisa berkontribusi untuk lingkungannya, berarti ada sedikit mungkin ada kesehatan sesuatu di yang sana, terganggu gitu ya? Atau kita biasanya bilangnya gini, kesehatan mental itu kontinum. Jangan bilangnya black and white sih. Kita biasanya memberikan arahannya. Kalau black and white itu kan kayak kalau nggak sehat berarti sakit dong gitu ya. Tapi kita bilangnya kontinum. Kontinum itu berarti ada apa tuh namanya tuh, misalnya ini yang sehat, ini yang sakit. Itu kan sehat, ada yang mungkin sehat maksimal gitu ya, tapi ada yang sehatnya agak kurang dikit gitu, ya kan? Tapi kalau yang gangguannya parah misalnya oke lah, udah kita dibilang kan kurang, udah jatuhnya itu sakit gitu ya. Ya sama persis deh kayak penyakit fisik. Kalau misalnya kita cuman luka gitu ya, atau pusing, sakit kepala, itu kan nggak bisa kita bilang kesehatan fisiknya jelek gitu ya. Iya kan? Iya, oke. Jelek banget sih kesehatan fisiknya gitu ya. Nah, mental itu juga kalau kita misalnya kadang-kadang sehari-hari adalah stresnya, ada bapernya gitu ya. Ada galaunya lah, ada merasa kewalahan gitu misalnya dalam sehari-hari. Ya, kita tidak bisa bilang itu langsung bahwa oh dia nggak sehat nih secara mental gitu. Jangan black and white, tapi seberapa dia kayak tadi mampu berperan dalam menjalani perannya sehari-hari, adaptif nggak, bisa nggak berperannya gitu. Tapi kalau dia kesulitan, mungkin tuh agak kurang sehat, kurang sehat aja misalnya. Dan itu wajar aja. Kalau saya juga gitu, Aam juga gitu. Mungkin kadang-kadang lagi full maksimal, bahagia gitu ya. Positif auranya enak gitu. Tapi ada masanya kalau entah lagi down, itu pasti ada deh masanya kan. Selalu ada hujan, ada panas, ada musim lain lagi. Musim itu silih berganti. Kehidupan kita juga begitu. Ada masanya senang, ada masanya lagi nggak enak. Nah, kalau nggak enaknya itu, ya sampai sejauh mana? Apakah itu sangat mengganggu? Sampai kamu nggak bisa berperan sebagai Aam yang keren hari ini, yang bisa nge-host gitu ya. Atau ya masih bisa nge-host, tapi misalnya ya agak cemas-cemas dikit lah gitu ya, atau agak lemot dikit lah hari ini misalnya gitu ya, itu masih tidak bisa kita katakan bahwa kesehatan mentalnya jelek. Tapi tetap kan orang biasa gitu, maksudnya orang ya seperti kita sehari-hari lah gitu kan, kita nggak tahu tolak ukur seperti apa gitu. Apakah memang kita ada gangguan atau gangguan secara mental atau tidak gitu loh. Berarti kan tidak langsung kita yang tidak bisa menilai diri sendiri harus sharing sama gitu ya. Ahlinya gitu ya kayak. Iya. Ini mungkin berkaitan juga dengan self diagnose gitu ya. Bahwa ketika melabel jangan-jangan saya tuh kena gangguan gitu ya. Tapi sebenarnya loh, nggak gampang juga untuk mengatakan seseorang itu sudah sampai taraf gangguan. Ya kan? Jadi ada yang kalau kita nyebutnya istilahnya ketika seseorang punya kayak tadi lagi stresnya lagi tinggi gitu ya, itu bisa aja mengarah ke namanya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. ODMK mungkin lagi ada, ya. Mungkin lagi ada masalah sosial, masalah dalam pernikahannya. Gitu. Nah itu bisa jadi ODMK biasanya istilahnya. Tapi kalau sudah mengarah ke gangguan, itu kita bilangnya ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Kalau sudah gangguan, namanya aja gangguan, itu tuh udah mengganggu, ya kan? Udah mengganggu berarti kalau misalnya kayak orang, kalau kita cemas itu mungkin masih bisa handling. Tapi kalau orang yang sudah punya gangguan kecemasan, misalnya nih, itu kecemasannya bahkan sampai udah tidak terkendali, bahkan udah mungkin sampai nggak rasional lagi, udah nggak masuk di akal, begitu ya. Dan misalnya sampai mau keluar rumah aja dia takut begitu berlebihannya, dan reaksi fisiknya begitu kuatnya. Nah, itu kan sudah mengganggu namanya. Nah, itu mungkin sudah bisa sampai ke taraf gangguan. Gitu. Tapi tidak semudah itu ketika melihat seseorang ini gangguan apa enggak. Kadang-kadang
mungkin kita ngerasain satu gejala. Misalnya saya orangnya gampang cemas gitu ya. Tapi bisakah hanya bilang cemas itu berarti saya mengalami gangguan kecemasan? Itu belum tentu. Kenapa? Karena cemas saja itu mungkin juga bisa jadi ada di beberapa kelompok gangguan yang lain. Gitu. Berarti memang ibaratnya dari segi ahli pun ibaratnya memang harus benar-benar betul-betul tahu persis dengan keadaan pasien ya istilahnya kayaknya. Iya, benar. Pasiennya gitu. Kita kumpulin semua gejalanya apa, mulai dari perilakunya, kemudian dari emosinya apa yang dia rasakan, pikirannya seperti apa. Misalnya dia merasa apa? Dia merasa frustasi kan mungkin, perasaan sedih. Sedihnya seperti apa? Berarti memang harus ditanya secara detail. Iya, kita perlu melakukan pemeriksaan. Itu kenapa nggak gampang makanya ngediagnosa seperti kayaknya itu. pengen diperiksa gitu ya jadi. Wah, bagus itu. Maksudnya pengen tahu gimana keadaan sekarang, apakah memang lagi banyak pikiran gitu kan, atau stres, atau memang ada baper nggak jelas gitu ya Kak ya. Dan sebenarnya ke psikolog itu nggak selalu harus sampai udah kena gangguan tuh ya enggak gitu kan ya. Kita kan juga berharap masyarakat juga teman-teman itu jangan sampai ke taraf gangguan dulu baru datang menemui kita gitu ya. Tapi kita berharapnya juga mungkin untuk ya kayak itu mengenali diri sendiri gitu ya. Tahu passionnya misalnya di mana, atau misalnya teman-teman yang remaja sekarang, aku mau pilih jurusan kemana ya gitu. Suka salah jalan nggak sih kadang? Nah itu dia, iya benar-benar. Udah terjun ke jurusan, aduh kayaknya bukan basicnya gitu ya. Lalu menyesali kehidupan gitu ya kan. Nah ini, sebelum jangan sampai itu misalnya terjadi mungkin ke adik-adik kita nantinya atau ke teman-teman yang nonton hari ini, nah mungkin kita bisa periksa, bukan periksa sih jatuhnya, berarti bisa diskusi deh gitu ya, sharing pengen tahu misalnya kapasitas kemampuan berpikirnya sejauh mana, kapasitas intelektualnya sejauh mana, kemudian cocoknya nanti di jurusan apa, berkait dengan minat dan bakatnya. Kan lebih enak banget kan ketika kita udah tahu, oh kapasitas intelektual saya di sini, minat saya di sini, matching nih misalnya. Tapi kalau nggak matching, kan itu susahnya di situ. Jadi ibaratnya tentang psikolog pun bukan hanya tentang masalah kegalauan, masalah stres gitu ya, tapi juga pengen tahu minat dan bakatnya seperti apa dan di mana nih gitu. Jangan sampai nanti kita lagi semangatnya mencari passion tapi salah ambil jurusan atau salah ambil langkah gitu ya. Nah, mungkin itu pemirsa Nagari TV, kita ibaratnya memang segmen 1 kita sedikit bahas yang umum. Nanti mungkin pemirsa Nagari TV sebenarnya kalau misalnya orang galau, orang stres, orang lagi banyak pikiran itu sebenarnya ada gangguan jiwa atau enggak sih? Tetap di Ranah Talk, kita break sejenak.